Halo, perkenalkan saya Diva Ramadhani. Saya sebagai konselor dalam konseling lintas budaya yang akan ditampilkan dalam video ini. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, dengan Mbak Ananda yang kemarin udah menjadwalkan di hari ini ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya Mbak. Tak kenal maka tak sayang Kak. Biar nanti kalau udah kenal makin sayang. Boleh Mbak namanya dan asalnya? Nama saya Ananda dari Purwokerto. Mbak Ananda dari Purwokerto. Jadi Mbak di sini sebagai klien ya. Perkenalkan, saya sebagai konselor. Nama saya Diva Ramadhani. Mbak bisa panggil Diva aja. Sebelumnya Mbak udah pernah ikut sesi konseling? Belum. Oh belum. Jadi saya jelaskan dulu ya Mbak. Sesi konseling ini itu layanan pemberian bantuan dari saya sebagai konselor kepada Mbak sebagai konseling untuk bisa memecahkan masalah, bisa hanya untuk mendengarkan apa cerita dari Mbak. Terus gimana caranya biar Mbak merasa ada yang dengar, ada teman dengar. Sekarang kan sulit ya Mbak, bisa buat punya teman pendengar. Gimana Mbak? Terima kasih atas penjelasannya. Nah, ada beberapa asas yang harus diperhatikan ya Mbak. Yang pertama itu ada asas keterbukaan. Mbak sebagai klien harus terbuka apapun itu ceritanya, karena harus mempercayakan kepada saya. Di balik itu juga ada asas kerahasiaan. Kepercayaan yang telah Mbak berikan tentu harus saya rahasiakan sebagai konselor. Terus selanjutnya ada asas sukarela. Mbak datang ke sini sukarela tanpa paksaan. Gimana Mbak? Iya. Terus itu membuat saya lebih plong karena tadi ada kerahasiaannya. Iya, betul. Saya merasa lega, maksudnya berarti aman. Iya, hanya ada yang tahu ya hanya Mbak dan saya saja. Jadi kita akan melaksanakan konseling selama kurang lebih 20 menit ke depan. Mbak tenang aja, Mbak relax, Mbak tarik nafas dulu dan hempaskan. Oh ya, saya ada semacam yel-yel ya. Mbak bisa ikutin. Pertama itu saya pikir, saya rasa, saya bisa. Gimana Mbak? Coba. Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke, makasih Mbak atas antusiasnya. Jadi langsung aja. Sebelumnya gimana nih kabar Mbak? Ya sedang kurang baik-baik. Kurang baik-baik saja. Tapi Mbak datang ke sini sendiri atau Iya, ada sendiri. teman? Naik kendaraan? Kendaraan motor. Rumahnya jauh tidak? Ya 5 kilo. 5 kilo, jauh juga ya Mbak. Padahal layanan konseling kayaknya mungkin banyak ya di daerah lain, tapi Mbak telah mempercayakan kepada kami. Masya Allah, terima kasih atas kepercayaannya Mbak. Terus selanjutnya, sebelumnya tadi Mbak bilang udah baik-baik saja. Apa sih yang mungkin Mbak kalau boleh tahu? Jadi saya ngerasa capek dengan apa yang Tuhan kasih ke saya, karena lihat orang-orang kok kehidupannya bahagia banget ya. Oh, Mbak merasa lelah ya. Apa sih yang bikin Mbak kayak gitu? Dari aspek apa kan boleh tahu? Dari Pertemanan, kekeluargaan sih. Nah, jadi Ntar dulu, kalau boleh tahu Mbak anak keberapa nih? anak kedua Anak kedua dari 3 bersaudara. di rumah tinggal sama Sama ibu. kakak, Ya. adik. Iya. Oh iya. Oh, tadi Mbak tidak menyebutkan sosok ayah, jangan-jangan. Iya. Nah, itu jadi faktornya ya. Iya. Ya saya pergi. Mungkin udah Pergi ke nggak tahu kemana kabur. Ya 5 tahun. 5 tahun. Sama-sama ya. Gimana? Kenapa itu Mbak? Sebenarnya kalau pergi totalnya sih mungkin baru setahunan ya. Cuman kayak sebelum-sebelumnya itu pergi nanti pulang, pergi lama nanti pulang lagi. Pergi lagi. Oh,
sebelum yang benar-benar pisah banget Iya, ya. betul. Suka Mungkin kalau yang keluar. benar-benar lepas itu mungkin baru setahunan. Gimana hubungannya dengan keluarga? Iya, sebenarnya kan yang menjadi tulang punggung itu ibu saya karena ayah saya tidak bekerja. Iya. Nah, itu yang menjadi faktor utama. Kan harusnya yang tulang punggungnya pasti kepala keluarganya, ayah, sebagai seorang ayah. Itu malah menuntut ibu saya, maksudnya kamu sendiri aja yang kerja. Itu posisinya masih dalam berkeluarga sebelum cerai, pisah, tapi masih udah nuntut kayak gitu. Iya, Astagfirullah. jadi ibu saya yang ngurus anak juga ngurus kerjaan. Sampai akhirnya yang nuntut, yang minta pisah ibu atau ayahnya? Secara negara malah belum pisah. Oh, belum pisah secara Iya, negara selama sampai sekarang ini. Iya, Oh, cuma pisah ini apa, ibaratnya pisah ranjang ya? iya betul. Masih komunikasi berarti? Enggak. Udah. Kalau yang dulu kan dulu berharapnya tuh misalkan waktu dulu sempat pergi-pergi tuh, maksudnya pergi lama, Iya. terus ibu saya yang nyamperin kayak minta maaf gitu. Oh, jadi ibu mbak yang kesannya jadinya mengemis-ngemis cinta ya. Gitu. Terus mungkin kayak lama-lama kepedean, ayah saya kayak nanti juga ibu saya bakal jemput kok, maksudnya minta maaf. Tapi lama-lama ibu saya berpikir kayak gini nggak bakal ada habisnya. Sampai di titik muak ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu apa satu kata yang menggambarkan ayah mbak tanpa mikir? Astagfirullah. Ya Allah. Sedangkan untuk menggambarkan sosok ibu Luar biasa. luar biasa. Dan sampai saat ini ya. Oh ya, tadi kan mbak bilang 3 bersaudara. Ya. Apa yang kalau sering cerita nggak sama saudara? Kok gini banget sih Iya, dinamika keluarga kita? kadang-kadang sih, cuman nggak terlalu banyak, soalnya kayak saling memendam rasa sendiri-sendiri gitu, nggak mau nyusahin perasaan orang lain juga. Dari pihak kakak tuh Eh, ceritanya gimana? simpel sih, maksudnya kayak gini-gini banget ya keluarganya kita gitu. Nggak terlalu banyak, soalnya sama-sama memendam sendiri-sendiri. Kesibukan kakak Bekerja. bekerja, tapi tinggalnya bareng lengkap habis-habisan. Kadang-kadang kakak saya kan kerjanya pindah-pindah, kadang-kadang di rumah. Tapi kalau dari adik sendiri Adik masih sekolah. pasti ada nggak sih perasaan dari dia mendat pasti kan orang tua ngantar jemput, ada Iya pasti sih, kayak gimana? apalagi tahu bapaknya pergi ninggalin gitu. Kadang-kadang sebelumnya sempat ketemu diem-diem, cuman lama-lama nggak dibolehin sama ibu saya gitu. Katanya lah ngapain sih mengharapkan sosok ayah yang kayak gitu, udah kamu di sini aja sama kita. Dianya sedih, Ya pasti, nangis. karena apa namanya, ya pasti yang namanya anak kecil pasti belum ngerti, jadi masih butuh sosok ayah juga. Pernah pandangan dia cerita ke mbak gitu kok? Iya sih, kadang-kadang ya yang lain biasanya kalau sekolah dianterin sama ayahnya, kok aku enggak. Tapi sampai saat ini belum bisa di ini ya diceritakan ya, kayak sulit di ini juga ya. Iya pelan-pelan, Pelan karena sendiri, masih kecil juga. sering berjalannya waktu. Kelas berapa mbak? Kelas 5. Kelas 2. Setelah gimana sih mbak rasanya dari di lubuk hati terdalam? Pastinya sedih, kecewa, merasa kayak Tuhan gak adil ya sama kita, kenapa yang lain kan punya orang tua lengkap, bahagia kayak keluarga cemara kayak gitu, Iya, kenapa aku enggak. Cara mbak kalau ini self healing kah, self love nya tuh seperti apa?
kan waktu masa-masa kita terpuruk itu benar-benar di rumah aja kayak nggak mau bersosialisasi sama orang, kayak udah malas berinteraksi gitu. Tapi pelan-pelan kita mau membuka diri lagi buat orang lain, terus kita mencoba menerima keadaan, ya kita self rewardnya ya biasanya pakai jalan-jalan pantai gitu ya. gitu. Itu buat ngilangin penat. Keluarga bareng-bareng. Iya. Kecuali bapak. Iya, kan sudah bisa juga ya. Bener-bener komunikasi. Tapi tetap kayak gitu kadang-kadang ingat nyampe rumah kan itu waktu healing ya udah lupa sama masalah. Tapi giliran pulang ya keinget lagi. Kalau dari ibu sendiri, ibu Mbak sendiri tuh kalau cerita gitu gimana Mbak? Sedih. Iya pasti. Soalnya udah berkorban banyak, kayak udah ngerelain ngurus keluarga, ngurus rumah, kita juga harus ngurus suami, juga harus ngurus kerjaan. Sekarang masuk dan cuma diurus aja tiba-tiba pergi gitu, maksudnya nggak ada rasa kasihannya sama sekali ke ibu saya. Kalau lagi ngobrol gitu apa yang pendapat Mbak yang bisa berikan? Ya cuman bisa nggak apa-apa nggak punya pendamping hidup istilahnya, tapi kita kan udah ada punya keluarga lain yang bisa ngasih sayang lebih. Tapi ada nggak trauma? Kalau dari saya pribadi sih cuma lebih berhati-hati aja kalau ada orang baru yang mau ngedeketin gitu. Karena harus ternyata sekedar rasa sayang aja nggak cukup, harus satu visi misi. Benar sekali. Itu nomor satu ya. Tapi kalau dari ibu saya sih ada sedikit ya, selalu bilang nggak mau cari pendamping hidup baru, katanya semua laki-laki itu sama ya, di depan doang baik dan ujung-ujungnya pasti jahat. Saya mencoba buat yang namanya manusia kan nggak semua sama, tapi tetap belum bisa. Tetap masih berdamai dengan keadaan ya Mbak. Oh iya, dari identitas yang kemarin Mbak isi, Mbak ini mahasiswa ya, semester 6. Iya. Ya Allah, sangat problematik gak sih ya? Iya pasti, karena kan fokus kuliahnya terganggu di rumah, apalagi kadang-kadang kakak saya kerja di luar kota kayak gitu, jadi saya juga harus ngurus orang tua, ngurus ibu, ngurus adik yang masih kecil. Dukungan sosial sendiri, saling support antar keluarga. Semangat belajarnya ya. Iya pasti dari ibu pasti. Tapi Mbak sendiri ada nggak berharap dapat dukungan sosial dari ayah? Ya terkadang kepikiran, cuma nggak selalu, karena udah capek gitu. Selagi masih ada ibu ya. Oh, tadi Mbak bilang ngurus ibunya lagi di rumah sakit ya? Iya, Ya. sakit juga, mungkin karena banyak pikiran, mungkin karena masalah ini. Kan posisinya anak kedua dari tiga bersaudara, berarti anak tengah, dimana harus bisa menjadi sosok adik dari kakak, tapi harus juga bisa menjadi kakak. Itu gimana Mbak sih rasanya jadi anak tengah tuh? Ya ada susahnya dan senangnya, karena kan adik masih kecil jadi perlu diurus juga. Terus kalau kakak yang besar sih kadang-kadang cuman minta tolong bantu misalnya jagain ibu ya. Oh, saling bantu ya, ganti-gantian lah ya. nggak terlalu yang gimana banget kalau jagain ibu. Tapi kalau di keluarga Mbak ada nggak sih budaya-budaya yang tradisi yang ngikutin namanya? Mungkin dari ibu Mbak bilang kamu harus lebih berhati-hati atau pernah kasih wejangan buat Mbak atau kakak Mbak nanti? Iya pasti sih, malah Wejangan ini seperti apa? dampaknya dari masalah ini ibu saya lebih banyak menuntut, kamu tuh besok cari suami yang gini, itu harus apa ya, spesifik. Ibu saya ngasihnya spesifik, kriterianya begini. Iya
pelajaran ya buat Mbak sendiri dari perasaan Mbak itu kira-kira alternatif apa yang ada dalam pikiran Mbak sendiri kalau menghadapi hal-hal bener-bener nyampe plong banget sih belum ada ya, cuma kalau solusi seks relaksasi ya paling cuma jalan-jalan aja. nomor satu ya obat Iya, enjoy. cuma ya masih belum menemukan kira-kira obat yang permanen yang benar-benar bisa nyembuhin itu apa. Sepertinya luka dari sosok ayah itu kayaknya sulit ini ya. Itu kan bagian dari keluarga, pernah bersama. Namanya sosok ayah harus jadi bertanggung jawab, malah ternyata udah seperti diharapkan ya. Oke Mbak, selanjutnya kita ke sesi terapi ya. Jadi sesi terapi ini Mbak boleh memejamkan mata, terus Mbak tarik nafas. Jangan pikirkan apapun, berusaha menghilangkan semua yang beban-beban itu. Tarik nafas Mbak, hembuskan perlahan. Terus Mbak juga bisa ini apa ini namanya terapi emosional spiritual terapi. Konon katanya ini juga bisa setidaknya merilekskan, bisa ke bagian sini, ke sini, bahkan ke muka. Bisa 10 kali sini juga bisa sampai 10 kali lebih, bisa dilakukan berulang kali kalau Mbak lagi santai. Sini juga nih, kepala sini, pikirannya bebannya sambil dihempaskan. Relax aja ya Mbak. Sini juga dirilekskan. Ini sangat sangat ampuh sekali kalau Mbak lagi nafas ya. Gitu. Mbak juga bisa memeluk diri Mbak kayak iya benar. Menepuk-nepuk. Tarik nafasnya, hembuskan. Gimana Mbak? Oh iya, tadi apa yel-yel yang di awal? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Oke. Nah, ada juga nih Mbak terapi bikin otak Mbak jadi lebih fokus, tidak fokus ke masalah itu tapi fokus ke depan. Misalnya saya juga masih belajar ya Mbak. Nih Mbak kayak gini. Ini. Ya gitu. Ini. Nah kayak gini kan. Tutup. Gantian ini. Betul. Iya gitu. Iya. Iya. Nah. Iya ini. Iya. Ini. Ayo itu sampai 10 kali lah ya. 1, 2, 3. Ini sangat insya Allah menyeimbangkan pikiran kita. Masih di mana? Iya. Kalau pelan bisa, cuma kalau cepat bisa. Iya, difokuskan. Ini bisa dilatih ya Mbak di rumah. Daripada Mbak memikirkan hal-hal yang kayaknya tidak mungkin akan kembali lagi, lebih baik Mbak bisa ini selain bisa menyeimbangkan pikiran ini juga bisa untuk kan bisa buat otak kan. Jadi Mbak belajarnya otomatis oleh otak kanan dan kiri itu jadi lebih seimbang. Biasanya kan orang ada yang namanya bisa hanya otak kanan saja yang dominan, hanya otak kiri saja. Nah, mungkin kalau nanti udah lancar jadi lebih seimbang. Gimana perasaannya Mbak? Alhamdulillah kalau Mbak bisa lega. Saya sangat berterima kasih ya Mbak atas kesediaan Mbak untuk datang itu. Artinya Mbak menyadari bahwa Mbak itu kesehatan mental Mbak itu sangat butuh bantuan gitu. Tidak membiarkan itu sendiri saja. Itu saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kehadiran Mbak, dukungan
Mbak itu dengan untuk mencapai kesejahteraan dan dukungan emosional Mbak gitu. Saya juga mau berterima kasih ya udah mendengarkan isi hati saya. Iya Mbak, Membuat saya sama-sama. cukup lega. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Mungkin oh ya untuk jamnya kan udah mau habis ya Mbak. Tapi Mbak tenang saja. Mbak bisa untuk menghubungi kami lagi sesi konseling lanjutan. Mbak mungkin Mbak pengen besok kesini lagi atau butuh lagi, kabarin saja. Kami sangat terbuka dengan kehadiran Mbak. Siap mendengarkan, siap selalu ada untuk Mbak. Terima kasih. Sama-sama. Selamat, semoga Mbak selalu sehat, bahagia dan yang sukses selalu. Apapun jalannya nanti pasrahkan sama Allah, insya Allah